Jadi kita basuh dulu seperti ini teman-teman sekalian, ya. Nah seperti ini. Nah, tentu kita ucapkan Bismillah dalam hati, ya. Demikian. Nah, seperti ini. Jadi rasa sudah bersih teman-teman sekalian. Boleh kita matikan, ya. Lalu kita tadahi begini, ya, supaya tidak terlampau banyak nanti air yang mengalir keluar sehingga berlebihan, ya, dan sangat tidak disukai berlebihan. Baik. Kemudian setelah itu kita coba nyalakan dulu teman-teman sekalian, ya. Lalu siapkan sabun. Ini sabun, ya. Sabunnya sudah ada. Siapkan sabunnya dulu. Nah, ini sabun penting karena nanti di dalam hadisnya teman-teman sekalian, itu nanti saat membasuh kemaluan, itu tangan setelah itu dibasuh dulu menggunakan tanah. Dalam hadisnya itu, ya, tanah. Nah, ini sebagai pengganti dalam konteks tanah itu bisa menggunakan apa? Menggunakan sabun, ya. Jadi intinya membersihkan kotoran, mungkin bakteri atau yang lain yang melekat di dalam tangan setelah membasuh kemaluan. Tadi sudah kita tangan sudah kita basuh, ya, sudah kita bersihkan. Setelah itu kita lebih baik sambil jongkok seperti ini, ya, sambil jongkok karena mungkin sisa-sisa dari bagian tubuh kita bisa juga dikeluarkan untuk mengalir. Kemudian setelah itu dibersihkan bagian kemaluan, ya. Jadi ambil air, teman-teman bersihkan bagian kemaluan dengan rapi, dengan bersih. Nah, setelah kemudian ini hadis tadi yang tidak sempat saya bacakan, ya, hadis yang keduanya karena untuk mempercepat, ya, untuk mempercepat ke praktek. Jadi nanti setelah dibersihkan ambil sabun, ya, di sabun diambil secukupnya. Kemudian nah seperti ini, ya. Nah kita bisa kemudian cucikan dulu, basuhkan, kemudian baru kita bilas dengan menggunakan air seperti ini, ya. Nah sudah selesai. Baik, nah, ini sudah bersih bagian kemaluan. Lalu setelah itu kita bersiap untuk berwudu seperti wudunya sholat, ya. Jadi ini saya coba singkapkan dulu teman-teman sekalian, ya, sampai sini supaya ini bagian siku juga bisa ada batas yang terlihat. Seperti ini, ya. Nah, kita mulai wudhu seperti halnya wudhu untuk sholat. Nah ini seperti biasa, ya. Nah boleh kalau mau begini lagi, ini kan sudah bersih di tangan tadi, ya, begini. Nah sudah mengingat dalam hati kita. Nah bismillah sudah kita ucapkan juga ke dalam hati kita. Kita mulai, ya. Nah ini kita bisa berkumur-kumur seperti biasa. Nah boleh berkumur-kumur itu bisa sambil berkumur demikian, lalu kemudian kita bisa serap sambil istinsyaq dan istinsyaq seperti ini cara pertama. Jadi saya sambil menyerap hidung bagian, bisa juga kumur-kumurnya seperti tadi. Saya membersihkan bagian gigi, ya, itu kebiasaan saya supaya kotoran-kotoran di makanan juga bisa sekaligus bisa keluar, ya, seperti tadi. Atau nanti kumur-kumur itu lalu bagian istinsyaqnya boleh yang istinsyaq dan istinsyaq. Istinsyaq itu menghirup air hidung, ya, kemudian istinsyaq dikeluarkan. Nah dalam suasana COVID semacam ini itu penting karena nanti reseptor-reseptor virus itu yang suka menempel di bagian hidung, ya, sebelum masuk ke laring, ke faring, lantas ke paru-paru, kita berlindung dari semua itu, ya. Nah ini bisa setidaknya bisa dikeluarkan dengan istinsyaq, menghirup air ke hidung dan istinsyaq dikeluarkan. Seperti contohnya, ya, hirup, ya, jelas, ya. Baik. Nah ini teman-teman sekalian sudah. Kemudian seperti biasa ke wajah, ya. Nah teman-teman, ya, ingat yang pernah saya contohkan. Jadi ngambil air, ini saya ambilkan. Ini nggak apa-apa saya agak ini karena saya tadah di bawah, ya. Nah seperti ini. Lihat baik-baik. Nah itu begini. Ini yang jempol, ya, ke bagian belakang telinga begini. Lalu seperti ini teman-teman. Nah tadi sudah begini ke bagian belakang begini. Nah yang telunjuk ke sini untuk membersihkan bagian ujung-ujung mata. Tuh. Kalau yang ada jenggot mulai seperti ini, ya. Baik, seperti biasa 2-3 kali. Jadi boleh 2 kali, boleh 3 kali untuk menyempurnakan. Saya contohkan seperti itu saja, ya. Jadi kemudian teman-teman, nah ini kalau biasanya saya kalau nggak pakai tadah di bawah seperti di tempat wudhu masjid atau apa, ini dibuka. Nanti biasanya saya matikan dulu begini. Tuh. Ya, tangan sampai siku seperti biasa, kanan dulu sampai selesai, ya. Lalu setelah itu biasa yang kirinya, ya, ini 2 kali, bisa 2 kali, ya, sampai 3 kali, baru setelah 2-3 kali kiri, ya. Nah, ini juga sama, ya, 2-3 kali teman-teman sekalian. 2-3 kali itu ambil air lagi, ya. Kalau kita mau rasakan begini nggak ada masalah. Terus setelah itu bagian kepala kita rasakan, ya, diusap sini ke belakang, balikan kembali, ya. Boleh langsung ke telinga begini, ya, seperti ini, boleh.
Atau juga bisa teman-teman lakukan kepala dulu, balik, kemudian ambil air lagi untuk telinga. Ya. Nah, bagian kaki ini bisa kita lakukan sekarang, ya, seperti biasa, wudhu biasa. Bagian kakinya misalnya seperti ini, ya, ambil begini kan. Nah, ini, kan, ya, bagian dari jari jangan lupa teman-teman. Nah, seperti ini, ya, kita ambil lagi, ya, ke kanan. Kemudian juga yang kiri, ya, disempurnakan teman-teman seperti biasa teman-teman lakukan, ya. Yang kirinya, nah ini, terus boleh dulu, bersihkan ujung-ujungnya seperti ini, ya. Boleh di sini. Nah, ini kalau teman-teman mau lakukan hadis yang pertama. Bisa yang kedua, ini nggak dibasuh dulu kaki, ya. Setelah selesai tadi ke kepala, ke telinga, jadi langsung kemudian lakukan ke yang selanjutnya, tahap selanjutnya. Apa itu? Yaitu ambil air seperti ini, ya. Bisa kita tumpahkan dulu sedikit seperti ini, lalu di sela-sela sini, ya, sampai kita merasakan pori-pori kepala itu sudah mulai basah, ya, begini ya teman-teman sekalian. Nah, kita bisa ambil lagi. Ini biar kamu ngalir juga apa-apa, nanti terakhir kita dari gayung ya. Nah, seperti ini. Nah, saya letak, ya. Nggak ada beda laki-laki dengan perempuan ya. Nah, seperti ini biasanya, ya. Nah, setelah itu cukup, bisa sekali, bisa 2 kali ya. Setelah itu teman-teman, disebutkan dalam hadis, kemudian Nabi mengambil air, tentu bisa dengan ini, bisa dengan tadi kan dengan ini ya, dengan kepalan, bukan kepalan terbuka begini ya, antara telapak tangan kanan kiri disatukan begini, kemudian disiramkan ke kepala, untuk ke kepala dulu, meratakan kepala seperti ini ya. Nah, jadi bisa aja sebenarnya pakai telapak tangan ke kepala dulu. Tadi kan sedikit-sedikit ya di sela-sela. Kalau ini meratakan, kalau bisa menggunakan ini juga boleh, menggunakan kerangnya. Saya coba contohkan pakai ini dulu, tuh ya, secara menyeluruh. Jadi selesai gitu ya. Nah, atasnya ini 3 kali ya. Jadi 3 kali dicontohkannya ya. Jadi kita seperti ini. Ya, boleh pakai gayung juga, ini untuk kepala dulu ya. Tadi kan kepala. Nah, baru setelah itu disiram. Ya, siram di seluruh tubuh. Jadi sudah merasakan rata, sudah enak. Ya, nanti ada hikmahnya loh. Kenapa kepala dulu gitu? Itu ada hikmahnya. Ya, termasuk nanti terkait dengan kesehatan, kesegaran tubuh, dan juga bagaimana menghidupkan kembali semangat dalam beraktivitas supaya nggak malas, lemas, kemudian daya pikir jadi kuat dan sebagainya. Ya. Lalu kemudian membasuh secara sempurna dari bagian kanan sampai kiri sampai dengan selesai. Ini kalau kepala sudah, kita turun dari sini, ya. Nah, sampai selesai, terus rasakan, ya. Ini juga penting ini, terus rasakan sampai dengan selesai, ya. Sampai selesai semuanya, ya. Sabun seperti biasa. Nah, kalau pakai shower, nah ini ya di atas ini. Nah, ini saya turunin dulu ya, biar memudahkan, biar nggak ini sama kamera, kan ini bisa begini juga, ya. Nah, ini tinggal begini aja, atau dipasang di atas seperti tadi, ya. Nah, ini pasangkan lagi, nah, ya, kemudian seperti ini. Nah, ini lebih rata ya, ambil kanan, ini pakai apa? Pakai sabun dan seterusnya. Nah, kemudian selesai teman-teman sekalian. Nah ya, jadi ini sudah disabunin, udah rata semua. Nah, kalau bagian pertama tadi yang kakinya belum dibasuh, belum dibersihkan, maka berpindah tempat. Ya, berpindah tempat tuh gini, supaya tidak teraliri oleh air yang tadi sudah kita basuhkan ke tubuh kita, sehingga masih bercampur kotoran-kotoran yang mungkin tidak mengalir sempurna. Itu ya hikmahnya. Maka berpindah sedikit, pindah sedikit kan. Kemudian kita mulai basuh kaki ya, yang tadi belum terbasuh dalam wudhu tadi pada hadis yang pertama. Boleh kita basuhkan sesuai seperti yang dalam apa namanya wudhu. Kita ambil misalnya begini ya, kita basuhkan. Nah, seperti ini ya, begini, basuh kaki secara sempurna, ya kan? Lagi, nah seperti ini ya. Atau karena saat mandi tadi kan sudah dibersih, gosok-gosok, bisa tinggal begini juga bisa ya, begini bisa. Nah, seperti itu. Nah, cuma kalau kita ambil hadis yang kedua, kita ingin gunakan wudhunya sempurna,
sampai dengan ke kaki seperti tadi saya contohkan, maka yang terakhir nggak perlu dilakukan lagi. Ya cukup kita siram aja untuk selanjutnya, gitu kan, selesaikan dan sudah selesai. Nah, karena sudah mandi besar itu menghilangkan hadas-hadas yang besar, otomatis yang kecil juga hilang. Ya, jadi tidak perlu kita berwudu kembali. Kalaupun ada yang ingin berwudu kembali, ya tidak dipersalahkan juga. Tapi karena sudah selesai kan tadi wudu sudah, kemudian mandinya juga sudah, jadi tidak wudu pun ya tidak menjadi persoalan, tidak perlu wudu lagi, tinggal pakai handuk ya, diselesaikan, dirapikan dan selesai tuntas. Nah ini teman-teman, admin nggak bawakan handuk, jadi saya harus keluar untuk contohkan dulu, keluar kamar mandi dengan menggunakan kaki kanan. Ya kita keluarkan menggunakan kaki kanan seperti ini ya, sambil kita mengucapkan ghufranaka ya, ghufranaka. Alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adha wa 'afani. Ya Allah, ampuni kami, ya Allah maafkan, karena saat tadi di kamar mandi kan kita nggak berzikir ya, nggak mengucapkan kalimat thayyibah, kan dalam situasi tempat yang tidak bersih dan penuh dengan godaan-godaan setan. Kemudian kita juga bersyukur pada Allah, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan berbagai gangguan dan menyehatkan kita setelah kita mandi kembali. Jadi mandi itu ada kaitan dengan kesehatan, kekuatan. Nah, itulah Islam mengajarkan kita. Teman-teman sekalian, itu yang bisa di-share, disampaikan. Wah, ini udah dicontohkan sepenuh hati, fisik dan jiwa. Jadi kalau belum jelas juga ya tinggal berikan petunjuk lah dengan cara apa lagi saya mesti mengajarkannya. Ini hadisnya sudah ditampilkan, maknanya sudah disampaikan, bahasa-basahan juga udah. Tinggal mudah-mudahan bermanfaat. Ya, saling mendoakan. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.